Ini dia semuanya, momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah kompetisi kuliner internasional selama 1 minggu, tersisa 3 koki yang mewakili Prancis, Italia, dan Amerika. Para juri akan segera menentukan siapa yang jadi juara kuliner dunia. Ratu kuliner selalu fokus sama masakannya. Masakannya misterius, sama seperti orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kupersembahkan Sunkist Iceberg. 1. Ratu kuliner menang! Ratu kuliner menang! Ratu kuliner! Ini terakhir kalinya aku tampil di depan publik sebagai Ratu Kuliner. Lalu aku akan rahasiakan identitasku untuk orang yang kucintai. Kabar mengejutkan. Ratu kuliner yang misterius, juara kuliner sebanyak 4 kali, mengumumkan pensiun. Alasan dibalik keputusannya masih belum diketahui. Tiffany, Maaf, badanku penuh tepung. nggak nyangka aku harus tinggalkan kau selama 3 tahun. Aku pasti kangen banget. Jangan khawatir, kau pasti sukses di Le Cordon Bleu, sayang. Masakanmu luar biasa. Lagian, berkat masakanmu juga, aku bisa pulih dari gangguan makanku, kan? Aku selalu dukung kamu. Tiff, pas aku balik nanti, aku akan bikin kau jadi wanita paling bahagia. Tenang saja, Berry. Aku akan rawat ibumu. Mimpimu itu mimpiku juga. Aku mau cerai. Berry, apa-apaan ini? Aku Sarah Ross, bintang baru di Le Cordon Bleu, dan calon istri Berry. Calon istri? Dia beda sama kamu, Tiff. Dia murid Ratu Kuliner yang didukung penuh sama grup restoran DX. Aku nggak pernah terima murid. Tiff, aku mau lanjut ke level yang lebih tinggi, dan itu termasuk pasangan yang lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, kau bilang... Bahkan makanan terenak pun lama-lama bisa basi, kan? Cinta juga sama. Setelah semua pengorbananku demi kamu, malah ini yang kudapat. Cinta yang jadi basi. Pengorbanan? Memangnya seorang ibu rumah tangga bisa korbankan apa sih? Tanda tangan saja surat cerainya, Tiff. Coba kita tanya apa pendapat ibumu. Elena, anakmu pulang. Dia mau cerai sama aku. Akhirnya, memang sudah waktunya anakku ceraikan kau. Apa? Hai Ibu, ini Sarah. Jadi ini menantu baruku ya? Senang akhirnya bisa ketemu, Elena. Berry sering cerita soal dirimu. Elena, kamu tahu Berry selingkuh selama ini? Selingkuh? Jangan ngaco. Aku nggak pernah anggap kau menantuku. Kau cuma pembantu yang sok naik kelas. Memangnya kau bisa bantu apa untuk karir Berry? Sarah akan bimbing dia ke puncak kesuksesan. Kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu, Elena. 3 tahun lalu, aku tinggalkan semuanya untuk rawat ibumu. Biar kamu bisa ke Cordon Bleu untuk kejar mimpi kulinermu. Aku bikin kamu tenang tanpa beban, Berry. Aku Diam. mengurus rumahmu. Serius, Tiffany? Kau kasih ibuku makan semua ini dan kau bilang kau rawat dia? Elena punya gula darah tinggi, kau tahu? Dia butuh makanan sehat supaya... Alasan saja terus. Kau memang gak bisa masak. Selama 3 tahun ini, kerjaanmu itu cuma numpang hidup. Berry, itu omong kosong dan kamu tahu itu. Kau itu benalu. Kerjaanmu cuma tunggu aku pulang buat biayai hidupmu. Mending pakai pembantu saja. 3 tahun, Elena. 3 tahun aku
masak, bersih-bersih, dan pastikan kamu selalu kenyang. Kamu tega banget, Nak, kau lihat ini. Selama kau pergi, aku disiksa terus sama dia. Beraninya kau ngomong begitu ke ibuku, dasar gak tahu diri. Oke, kamu mau cerai? Ini. Ingat kata-kataku, Barry. Kamu pasti menyesal. Oh, Nih, ini gajimu sebagai ibu rumah tangga. Anggap saja kita impas. ya ampun sayang, dia beneran mau kutip uangnya. Kasihan banget sih. Simpan saja uangmu, Barry. Suatu hari nanti kamu akan lebih butuh itu. Dan Sarah, kamu bukan rebut suamiku. Kamu cuma dapat sampahku. Aku gak sabar menunggu mereka tahu kalau aku ratu kuliner. Hai, permisi, boleh masuk? Aku cuma mau berteduh. Ini Maison Ekla, kami nggak terima gelandangan. Keluar. Aku bukan gelandangan. Aku bisa saja beli segelas anggur sambil tunggu Uberku. Kamu nggak akan sanggup beli anggur kami. Sekarang keluar dari sini. Kau baik-baik saja? Pak, Ini caramu perlakukan pelanggan kita. Minta maaf sekarang. maaf. Pulang sana. Dan jangan sampai aku lihat ini terjadi lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan dan kedinginan di luar. Selamat datang di Maison Ekla. Nih, pakai ini dulu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, aku bikinin makanan hangat ya. Oh, enggak usah. Dapurmu juga pasti sudah tutup kan? Aku nggak lapar. Segelas anggur saja cukup. Hari ini benar-benar hari paling memalukan bagiku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan. Jangan khawatir, gratis kok. Anggap saja ini permintaan maaf karena pegawaiku kasar banget sama kamu tadi. Silakan duduk. Coba ini. Ini risotto pakai resep nenekku. Nggak enak ya? Enggak kok. Ini makanan terenak yang pernah aku makan. Hei, pelan-pelan. Aku nggak nyangka risottoku bisa bikin cewek nangis. Kenalkan, aku Cloud. Terima kasih, Cloud.
Aku Tiffany. Jadi Cloud, restoranmu lagi buka lowongan nggak? Aku bisa masak dan aku bisa bantu di dapurmu. Tiffany, kamu koki ya? Sebenarnya aku... Jujur saja, aku mau rekrut kamu, tapi sekarang belum bisa. Kakekku paksa aku untuk segera tutup restoran ini. Apa? Kenapa? Padahal tempatnya bagus banget. Kalau kamu mau rekrut aku bisa bantu bangkitkan lagi. Sebenarnya aku lumayan jago. Masalah pernikahan. Kakekku maunya aku nikah sebelum usia 30. Sedangkan aku masih jomblo. Permisi Pak, jalannya sudah aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa pria ini rasanya nggak asing? Aku pernah lihat dia di mana ya? Hei Eric. Selamat malam Pak Windham. Tunggu, Cloud Windham? Penerus perusahaan chip terbesar di Amerika? Halo kakek. Aku tahu kau sembunyi di sini, Cloud. Waktumu sudah habis. Mana calon istri yang kau janjikan itu? Ngapain anak konglomerat triliunan dolar buka restoran di Culver City? Ini ya. Kakek, restoran ini proyek impianku. Dan ini juga mimpi ibuku. Lagi pula aku sudah bikin nilai perusahaan naik miliaran dolar. Memangnya urusan nikah ini sepenting itu? Ya, penting banget. Kau ini penerus keluarga Windham. Dan kita sudah sepakat. Sekarang, aku sudah izinkan kau lanjutkan impianmu ini. Dan janjimu adalah, kau akan menikah. Kalau ada tawaran lain, kasih tahu aku. Sebenarnya, kakek benar. Ini orangnya. Tunanganku. Tiffany. Apa? Ikuti saja, nanti aku rekrut kamu. Iya, ini aku. Hai Pak Windham, senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Tiffany Lockhart. Lockhart? Jadi kau tunangan cucuku? Tentu saja. Kami baru saja tunangan dan lagi saling cinta banget. Kalau enggak, ngapain aku kesini malam-malam? Baguslah, senang mendengarnya. Tapi cincin itu terlihat agak kecil. Untung saja aku lupa lepas cincin ini. Sejak kapan kau jadi pelit, Cloud? Tunggu, dia sudah nikah. Kenapa dia pakai cincin? Kesepakatan kita itu menikah. Jadi jangan coba ngeles, pakai status tunangan. Kapan kalian benar-benar menikah? Ayolah kakek, aku baru saja melamar. Kasih kami waktu nikmati masa tunangan dulu. Tapi restoran ini tutup mulai malam ini sampai kau menikah. Besok. Kami akan menikah besok, kakek. Kejutan. Ya ampun sayang, nggak nyangka akhirnya kita bisa dapat surat nikah juga. Semua yang aku lakukan buat kau. Setiap momen ternyata nggak sia-sia. Siapa sangka segampang itu dia tanda tangan surat cerainya. Ya ampun, Tiffany. Kau serius ikuti kami sampai sini untuk minta balikan? Itu nggak akan terjadi. Atau kau sengaja kesini buat minta balik uang cerai yang kemarin? Aku nggak akan pernah balikan sama kamu, Barry. Oke, kalau bukan demi aku, ngapain kau kesini? Dia kesini untuk nikah sama aku. Maaf, aku telat sayang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Iya, cuma ketemu lalat saja. Ayolah, kita nikah.
Permisi. Gak mungkin dia nikah lagi secepat ini. Dia cuma mau bikin aku cemburu. Pasti mereka sudah main belakang dari dulu. Pantas saja dia gampang banget setuju waktu kamu mau minta cerai. Gak mungkin. Tiffany itu terobsesi sama aku. Cowok itu paling cuma aktor bayaran. Kau masih memikirkan mantanmu ya? Tentu enggak. Terserah. Siapa cowok itu? Kayaknya aku pernah lihat dia. Gak nyangka aku cerai, nikah lagi, dan dapat kerjaan baru dalam 24 jam. Mantan suamimu kedengarannya parah banget. Iya, aku gak percaya aku sia-siakan 3 tahun untuk dia. Tiffany, semua orang pasti pernah salah. Entah soal percaya sama orang, atau malah anggap musuh jadi teman. Tapi pada akhirnya, selama kamu tetap jujur, nggak ada yang bisa jatuhkan kamu. Oke, jadi apa yang bisa aku bantu, bos? Aku butuh bantuan buat susun struk-struk ini. Siap, gampang. Oh, sebelum aku lupa. Nah, ini untukmu. Aku sudah setor $1 juta. Terima kasih sudah nikah sama aku. $1 juta? Aku nggak bisa terima ini. Kamu sudah kasih aku kerjaan dan tempat tinggal. Itu sudah cukup. Iya, tapi ini... Nggak ada tapi-tapi. Aku nggak bisa terima uang sebanyak itu dari kamu. Oke, bos. Aku lanjut kerja dulu ya. Oke, kamu kan juga sudah dengar kata kakekku. Dia mau aku jadi lebih baik. Semoga kamu nggak keberatan. Enggak, memang mau aku buang juga kok. Ya ampun, Cloud nggak bisa. Kalau kamu nggak mau terima uangku, setidaknya terima cincin ini. Anggap saja properti untuk pura-pura. Semoga suka. Ya Tuhan, Joy. Kenapa nggak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Maaf bos, ada pelanggan yang bikin onar dan dia juga kritikus makanan. Biar ku urus. Ini nggak enak banget. Aku nggak mau bayar. Maaf banget kalau soal itu. Aku kenal cowok ini deh, Andre Lorenzo. Dia juri di kompetisi terakhirku. Oke, Kami ini... mohon Permisi, Pak, apa ada yang salah dengan makanannya? Kamu manajernya? Ini yang namanya dada bebek panggang? Beda jauh. Kau coba saja. Ini memang gak enak. Apa yang terjadi sama Koki Maisong Ekla? Maaf, Pak. Kami langsung ganti sama yang baru. Pak, ini bukan pertama kalinya dia datang bikin masalah. Oke, pasti dia dibayar sama grup DX. Ini gak enak. Sudah aku coba. Grup restoran DX bajak 3 kokiku. Alice lagi bantu kita untuk sementara. Jujur saja, aku lagi cari ratu kuliner. Cloud lagi cari aku. Tapi nggak ketemu. Dia tahu apa soal masak? Hah? Siapa kau berani kritik masakan kami? Sausnya jelas salah. Rasa ceri itu menutup rasa bebeknya. Alice pernah masak di Hotel Bintang 5. Kau ragu sama kemampuannya cuma karena 1 suapan. Pelanggan tadi juga nggak suka. Oke. Kau bisa bikin yang lebih baik? Coba saja. Kenapa? Kehabisan kata-kata? Dia cuma resepsionis. Apa yang dia tahu? Kerjanya cuma senyum dan bersihin piring. Nggak apa-apa. Suatu hari nanti... Sudah cukup kalian berdua. Tiffany cuma mau bantu. Aku gaji kalian buat masak, bukan Tiffany. Jadi bereskan ini. Jujur, biar aku saja. Aku cuma lakukan sekali saja, jadi lihat baik-baik.
baju koki. Oh ya ampun, gaya doang, gak ada kemampuannya. Gak nyangka kamu bisa masak begitu. Ayolah, tampilan bukan segalanya, oke? Pelanggan itu memang datang cari masalah. Pergi sana, antar ke dia. Benar, yang penting itu rasa, oke? Kau itu cuma resepsionis, modal begitu saja mau masuk dapur. Kita lihat saja nanti. Aku harus saksikan ini. Pak, kami sudah masak ulang untukmu. Kalian ganti koki? Silakan dicoba, Pak. Lihat saja, paling juga dimuntahin. Ini dia semuanya, momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah kompetisi kuliner internasional selama 1 minggu, tersisa 3 koki yang mewakili Prancis, Italia, dan Amerika. Para juri akan segera menentukan siapa yang jadi juara kuliner dunia. Ratu kuliner selalu fokus sama masakannya. Masakannya misterius, sama seperti orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kupersembahkan Sunkist Iceberg. 1. Ratu kuliner menang! Ratu kuliner menang! Ratu kuliner! Ini terakhir kalinya aku tampil di depan publik sebagai ratu kuliner. Lalu aku akan rahasiakan identitasku untuk orang yang kucintai. Kabar mengejutkan. Ratu kuliner yang misterius, juara kuliner sebanyak 4 kali, mengumumkan pensiun. Alasan dibalik keputusannya masih belum diketahui. Tiffany, Maaf, badanku penuh tepung. gak nyangka aku harus tinggalkan kau selama 3 tahun. Aku pasti kangen banget. Jangan khawatir, kau pasti sukses di Le Cordon Bleu, sayang. Masakanmu luar biasa. Lagian, berkat masakanmu juga, aku bisa pulih dari gangguan makanku, kan? Aku selalu dukung kamu. Tiff, pas aku balik nanti, aku akan bikin kau jadi wanita paling bahagia. Tenang saja, Berry. Aku akan rawat ibumu. Mimpimu itu mimpiku juga. Aku mau cerai. Berry, apa-apaan ini? Aku Sarah Ross, bintang baru di Le Cordon Bleu, dan calon istri Berry. Calon istri? Dia beda sama kamu, Tiff. Dia murid ratu kuliner
yang didukung penuh sama grup restoran DX. Aku nggak pernah terima murid. Tiff, aku mau lanjut ke level yang lebih tinggi, dan itu termasuk pasangan yang lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, kau bilang... Bahkan makanan terenak pun lama-lama bisa basi kan? Cinta juga sama. Setelah semua pengorbananku demi kamu, malah ini yang kudapat. Cinta yang jadi basi. Pengorbanan? Memangnya seorang ibu rumah tangga bisa korbankan apa sih? Tanda tangan saja surat cerainya, Tiff. Coba kita tanya apa pendapat ibumu. Elena, anakmu pulang. Dia mau cerai sama aku. Akhirnya, memang sudah waktunya anakku ceraikan kau. Apa? Hai Ibu, ini Sarah. Jadi ini menantu baruku ya? Senang akhirnya bisa ketemu Elena. Barry sering cerita soal dirimu. Elena, kamu tahu Barry selingkuh selama ini? Selingkuh? Jangan ngaco. Aku nggak pernah anggap kau menantuku. Kau cuma pembantu yang sok naik kelas. Memangnya kau bisa bantu apa untuk karir Barry? Sarah akan bimbing dia ke puncak kesuksesan. Kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu, Elena. 3 tahun lalu, aku tinggalkan semuanya untuk rawat ibumu. Biar kamu bisa ke Cordon Bleu untuk kejar mimpi kulinermu. Aku bikin kamu tenang tanpa beban, Barry. Aku Diam. mengurus rumahmu. Serius, Tiffany? Kau kasih ibuku makan semua ini dan kau bilang kau rawat dia? Elena punya gula darah tinggi, kau tahu? Dia butuh makanan sehat supaya... Alasan saja terus. Kau memang gak bisa masak. Selama 3 tahun ini, kerjaanmu itu cuma numpang hidup. Barry, itu omong kosong dan kamu tahu itu. Kau itu benalu. Kerjaanmu cuma tunggu aku pulang buat biayai hidupmu. Mending pakai pembantu saja. 3 tahun, Elena. 3 tahun aku masak, bersih-bersih, dan pastikan kamu selalu kenyang. Kamu tega banget, Nak, kau lihat ini. Selama kau pergi, aku disiksa terus sama dia. Beraninya kau ngomong begitu ke ibuku, dasar gak tahu diri. Oke, kamu mau cerai? Ini. Ingat kata-kataku, Barry. Kamu pasti menyesal. Oh, Nih, ini gajimu sebagai ibu rumah tangga. Anggap saja kita impas. ya ampun sayang. Dia beneran mau kutip uangnya. Kasian banget sih. Simpan saja uangmu, Barry. Suatu hari nanti kamu akan lebih butuh itu. Dan Sarah, kamu bukan rebut suamiku. Kamu cuma dapat sampahku. Aku gak sabar menunggu mereka tahu kalau aku ratu kuliner. Hai, permisi, boleh masuk? Aku cuma mau berteduh. Ini Maison Ekla, kami nggak terima gelandangan. Keluar. Aku bukan gelandangan. Aku bisa saja beli segelas anggur sambil tunggu Uberku. Kamu nggak akan sanggup beli anggur kami. Sekarang keluar dari sini.
Kau baik-baik saja? Pak, Ini caramu perlakukan pelanggan kita. Minta maaf sekarang. maaf. Pulang sana. Dan jangan sampai aku lihat ini terjadi lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan dan kedinginan di luar. Selamat datang di Maison Eclat. Nih, pakai ini dulu. Nggak apa-apa. Terima kasih. Oke, aku bikinin makanan hangat ya. Oh, enggak usah. Dapurmu juga pasti sudah tutup kan? Aku nggak lapar. Segelas anggur saja cukup. Hari ini benar-benar hari paling memalukan bagiku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan. Jangan khawatir, gratis kok. Anggap saja ini permintaan maaf karena pegawaiku kasar banget sama kamu tadi. Silakan duduk. Coba ini. Ini risotto pakai resep nenekku. Nggak enak ya? Enggak kok, ini makanan terenak yang pernah aku makan. Hei, pelan-pelan. Aku nggak nyangka risottoku bisa bikin cewek nangis. Kenalkan, aku Cloud. Terima kasih, Cloud. Aku Tiffany. Jadi, Cloud, restoranmu lagi buka lowongan nggak? Aku bisa masak dan aku bisa bantu di dapurmu. Tiffany, kamu koki ya? Sebenarnya aku... Jujur saja, aku mau rekrut kamu. Tapi sekarang belum bisa. Kakekku paksa aku untuk segera tutup restoran ini. Apa? Kenapa? Padahal tempatnya bagus banget. Kalau kamu mau rekrut aku bisa bantu bangkitkan lagi. Sebenarnya aku lumayan jago. Masalah pernikahan. Kakekku maunya aku nikah sebelum usia 30. Sedangkan aku masih jomblo. Permisi Pak, jalannya sudah aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa pria ini rasanya nggak asing? Aku pernah lihat dia di mana ya? Hei Eric. Selamat malam Pak Windham. Tunggu, Cloud Windham? Penerus perusahaan chip terbesar di Amerika? Halo kakek. Aku tahu kau sembunyi di sini, Cloud. Waktumu sudah habis. Mana calon istri yang kau janjikan itu? Ngapain anak konglomerat triliunan dolar buka restoran di Culver City? Ini ya. Kakek, restoran ini proyek impianku. Dan ini juga mimpi ibuku. Lagi pula aku sudah bikin nilai perusahaan naik miliaran dolar. Memangnya urusan nikah ini sepenting itu? Ya, penting banget. Kau ini penerus keluarga Windham. Dan kita sudah sepakat. Sekarang, aku sudah izinkan kau lanjutkan impianmu ini. Dan janjimu adalah, kau akan menikah. Kalau ada tawaran lain, kasih tahu aku. Sebenarnya, kakek benar. Ini orangnya. Tunanganku. Tiffany. Apa? Ikuti saja, nanti aku rekrut kamu. Iya,
Ini aku. Hai Pak Winham, senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Tiffany Bu Lockhart. Lockhart? Jadi kau tunangan cucuku? Tentu saja. Kami baru saja tunangan dan lagi saling cinta banget. Kalau enggak, ngapain aku kesini malam-malam? Baguslah, senang mendengarnya. Tapi cincin itu terlihat agak kecil. Untung saja aku lupa lepas cincin ini. Sejak kapan kau jadi pelit, Cloud? Tunggu, dia sudah nikah. Kenapa dia pakai cincin? Kesepakatan kita itu menikah. Jadi jangan coba ngeles pakai status tunangan. Kapan kalian benar-benar menikah? Ayolah kakek, aku baru saja melamar. Kasih kami waktu nikmati masa tunangan dulu. Tapi restoran ini tutup mulai malam ini sampai kau menikah. Besok. Kami akan menikah besok, kakek. Kejutan. Ya ampun sayang, nggak nyangka akhirnya kita bisa dapat surat nikah juga. Semua yang aku lakukan buat kau. Setiap momen ternyata nggak sia-sia. Siapa sangka segampang itu dia tanda tangan surat cerainya. Ya ampun, Tiffany. Kau serius ikuti kami sampai sini untuk minta balikan? Itu nggak akan terjadi. Atau kau sengaja kesini buat minta balik uang cerai yang kemarin? Aku nggak akan pernah balikan sama kamu, Barry. Oke, kalau bukan demi aku, ngapain kau kesini? Dia kesini untuk nikah sama aku. Maaf, aku telat sayang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Iya, cuma ketemu lalat saja. Ayolah, kita nikah. Permisi. Gak mungkin dia nikah lagi secepat ini. Dia cuma mau bikin aku cemburu. Pasti mereka sudah main belakang dari dulu. Pantas saja dia gampang banget setuju waktu kamu mau minta cerai. Gak mungkin. Tiffany itu terobsesi sama aku. Cowok itu paling cuma aktor bayaran. Kau masih memikirkan mantanmu ya? Tentu enggak. Terserah. Siapa cowok itu? Kayaknya aku pernah lihat dia. Nggak nyangka aku cerai, nikah lagi, dan dapat kerjaan baru dalam 24 jam. Mantan suamimu kedengarannya parah banget. Iya, aku nggak percaya aku sia-siakan 3 tahun untuk dia. Tiffany, semua orang pasti pernah salah. Entah soal percaya sama orang, atau malah anggap musuh jadi teman. Tapi pada akhirnya, selama kamu tetap jujur, nggak ada yang bisa jatuhkan kamu. Oke, jadi apa yang bisa kubantu, bos? Aku butuh bantuan buat susun struk-struk ini. Siap, gampang. Oh, sebelum aku lupa. Nah, ini untukmu. Aku sudah setor $1 juta. Terima kasih sudah nikah sama aku. $1 juta? Aku nggak bisa terima ini. Kamu sudah kasih aku kerjaan dan tempat tinggal. Itu sudah cukup. Iya, tapi ini... Nggak ada tapi-tapi. Aku nggak bisa terima uang sebanyak itu dari kamu. Oke, bos. Aku lanjut kerja dulu ya. Oke, kamu kan juga sudah dengar kata kakekku. Dia mau aku jadi lebih baik. Semoga kamu nggak keberatan. Enggak, memang mau aku buang juga kok. Ya ampun, Cloud nggak bisa. Kalau kamu nggak mau terima uangku, setidaknya terima cincin ini. Anggap saja properti untuk pura-pura.
Semoga suka. Ya Tuhan, Joy. Kenapa nggak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Maaf bos, ada pelanggan yang bikin onar dan dia juga kritikus makanan. Biar ku urus. Ini nggak enak banget. Aku nggak mau bayar. Maaf banget kalau soal itu. Aku kenal cowok ini deh, Andre Lorenzo. Dia juri di kompetisi terakhirku. Oke, Kami ini. mohon Permisi, Pak, apa ada yang salah dengan makanannya? Kamu manajernya? Ini yang namanya dada bebek panggang? Beda jauh. Kau coba saja. Ini memang gak enak. Apa yang terjadi sama Koki Maisong Ekla? Maaf, Pak. Kami langsung ganti sama yang baru. Pak, ini bukan pertama kalinya dia datang bikin masalah. Oke, pasti dia dibayar sama grup DX. Ini gak enak. Sudah aku coba. Grup restoran DX bajak 3 kokiku. Alice lagi bantu kita untuk sementara. Jujur saja, aku lagi cari ratu kuliner. Cloud lagi cari aku. Tapi nggak ketemu. Dia tahu apa soal masak? Hah? Siapa kau berani kritik masakan kami? Sausnya jelas salah. Rasa ceri itu menutup rasa bebeknya. Alice pernah masak di Hotel Bintang 5. Kau ragu sama kemampuannya cuma karena satu suapan. Pelanggan tadi juga gak suka. Oke, kau bisa bikin yang lebih baik? Coba saja. Kenapa? Kehabisan kata-kata? Dia cuma resepsionis. Apa yang dia tahu? Kerjanya cuma senyum dan bersihin piring. Nggak apa-apa, suatu hari nanti. Sudah cukup kalian berdua. Tiffany cuma mau bantu. Aku gaji kalian buat masak, bukan Tiffany. Jadi bereskan ini. Jujur, biar aku saja. Aku cuma lakukan sekali saja, jadi lihat baik-baik. Baju koki. Oh ya ampun, gaya doang. Nggak ada kemampuannya. Gak nyangka kamu bisa masak begitu. Ayolah, tampilan bukan segalanya, oke? Pelanggan itu memang datang cari masalah. Pergi sana, antar ke dia. Benar, yang penting itu rasa, oke? Kau itu cuma resepsionis. Modal begitu saja mau masuk dapur. Kita lihat saja nanti. Aku harus saksikan ini. Pak, kami sudah masak ulang untukmu. Kalian ganti koki? Silakan dicoba, Pak. Lihat saja, paling juga dimuntahin. Ini dia semuanya, momen yang kita tunggu-tunggu.
Setelah kompetisi kuliner internasional selama 1 minggu, tersisa 3 koki yang mewakili Prancis, Italia, dan Amerika. Para juri akan segera menentukan siapa yang jadi juara kuliner dunia. Ratu kuliner selalu fokus sama masakannya. Masakannya misterius, sama seperti orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Kupersembahkan Sunkist Iceberg. 1. Ratu kuliner menang! Ratu kuliner menang! Ratu kuliner! Ini terakhir kalinya aku tampil di depan publik sebagai Ratu Kuliner. Lalu aku akan rahasiakan identitasku untuk orang yang kucintai. Kabar mengejutkan. Ratu kuliner yang misterius, juara kuliner sebanyak 4 kali, mengumumkan pensiun. Alasan dibalik keputusannya masih belum diketahui. Tiffany, Maaf, badanku penuh tepung. gak nyangka aku harus tinggalkan kau selama 3 tahun. Aku pasti kangen banget. Jangan khawatir, kau pasti sukses di Le Cordon Bleu, sayang. Masakanmu luar biasa. Lagian, berkat masakanmu juga, aku bisa pulih dari gangguan makanku, kan? Aku selalu dukung kamu. Tiff, pas aku balik nanti, aku akan bikin kau jadi wanita paling bahagia. Tenang saja, Barry. Aku akan rawat ibumu. Mimpimu itu mimpiku juga. Aku mau cerai. Barry, apa-apaan ini? Aku Sarah Ross, bintang baru di Le Cordon Bleu, dan calon istri Barry. Calon istri? Dia beda sama kamu, Tiff. Dia murid Ratu Kuliner yang didukung penuh sama grup restoran DX. Aku nggak pernah terima murid. Tiff, aku mau lanjut ke level yang lebih tinggi, dan itu termasuk pasangan yang lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, kau bilang... Bahkan makanan terenak pun lama-lama bisa basi, kan? Cinta juga sama. Setelah semua pengorbananku demi kamu, malah ini yang kudapat. Cinta yang jadi basi. Pengorbanan? Memangnya seorang ibu rumah tangga bisa korbankan apa sih? Tanda tangan saja surat cerainya, Tiff. Coba kita tanya apa pendapat ibumu. Elena, anakmu pulang. Dia mau cerai sama aku. Akhirnya, memang sudah waktunya anakku ceraikan kau. Apa? Hai Ibu, ini Sarah. Jadi ini menantu baruku ya? Senang akhirnya bisa ketemu, Elena. Barry sering cerita soal dirimu. Elena, kamu tahu Barry selingkuh selama ini? Selingkuh? Jangan ngaco. Aku nggak pernah anggap kau menantuku. Kau cuma pembantu yang sok naik kelas. Memangnya kau bisa bantu apa untuk karir Barry? Sarah akan bimbing dia ke puncak kesuksesan. Kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu, Elena. 3 tahun lalu, aku tinggalkan semuanya untuk rawat ibumu. Biar kamu bisa ke Cordon Bleu untuk kejar mimpi kulinermu. Aku bikin kamu tenang tanpa beban, Barry. Aku Diam. mengurus rumahmu. Serius, Tiffany? Kau kasih ibuku makan semua ini dan kau bilang kau rawat dia? Elena punya gula darah tinggi, kau tahu? Dia butuh makanan sehat supaya... Alasan saja terus. Kau memang gak bisa masak. Selama 3 tahun ini, kerjaanmu itu cuma numpang hidup. Barry, itu omong kosong dan kamu tahu itu. Kau itu benalu. Kerjaanmu cuma tunggu aku pulang buat biayai hidupmu. Mending pakai pembantu saja. 3 tahun, Elena. 3 tahun aku masak bersih-bersih dan pastikan kamu selalu kenyang.
Kamu tega banget, nak. Kau lihat ini. Selama kau pergi, aku disiksa terus sama dia. Beraninya kau ngomong begitu ke ibuku, dasar gak tahu diri. Oke, kamu mau cerai? Ini. Ingat kata-kataku, Barry. Kamu pasti menyesal. Oh, Nih, ini gajimu sebagai ibu rumah tangga. Anggap saja kita impas. ya ampun sayang, dia beneran mau kutip uangnya. Kasihan banget sih. Simpan saja uangmu, Barry. Suatu hari nanti kamu akan lebih butuh itu. Dan Sarah, kamu bukan rebut suamiku. Kamu cuma dapat sampahku. Aku nggak sabar menunggu mereka tahu kalau aku ratu kuliner. Hai, permisi, boleh masuk? Aku cuma mau berteduh. Ini Mesong Ekla, kami nggak terima gelandangan. Keluar. Aku bukan gelandangan. Aku bisa saja beli segelas anggur sambil tunggu Uberku. Kamu nggak akan sanggup beli anggur kami. Sekarang keluar dari sini. Kau baik-baik saja? Pak, Ini caramu perlakukan pelanggan kita. Minta maaf sekarang. maaf. Pulang sana. Dan jangan sampai aku lihat ini terjadi lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan dan kedinginan di luar. Selamat datang di Meso Ekla. Nih, pakai ini dulu. Oh, Nggak apa-apa. terima kasih. Oke, aku bikinin makanan hangat ya. Oh, enggak usah. Dapurmu juga pasti sudah tutup kan? Aku nggak lapar. Segelas anggur saja cukup. Hari ini benar-benar hari paling memalukan bagiku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan. Jangan khawatir, gratis kok. Anggap saja ini permintaan maaf karena pegawaiku kasar banget sama kamu tadi. Silakan duduk. Coba ini. Ini risotto pakai resep nenekku. Nggak enak ya? Enggak kok, ini makanan terenak yang pernah aku makan. Hei, pelan-pelan. Aku nggak nyangka risottoku bisa bikin cewek nangis. Kenalkan, aku Cloud. Terima kasih, Cloud. Aku Tiffany.
Jadi Cloud, restoranmu lagi buka lowongan nggak? Aku bisa masak dan aku bisa bantu di dapurmu. Tiffany, kamu koki ya? Sebenarnya aku... Jujur saja, aku mau rekrut kamu, tapi sekarang belum bisa. Kakekku paksa aku untuk segera tutup restoran ini. Apa? Kenapa? Padahal tempatnya bagus banget. Kalau kamu mau rekrut aku bisa bantu bangkitkan lagi. Sebenarnya aku lumayan jago. Masalah pernikahan. Kakekku maunya aku nikah sebelum usia 30. Sedangkan aku masih jomblo. Permisi Pak, jalannya sudah aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa pria ini rasanya nggak asing? Aku pernah lihat dia di mana ya? Hei Eric. Selamat malam Pak Windham. Tunggu, Cloud Windham? Penerus perusahaan chip terbesar di Amerika? Halo kakek. Aku tahu kau sembunyi di sini, Cloud. Waktumu sudah habis. Mana calon istri yang kau janjikan itu? Ngapain anak konglomerat triliunan dolar buka restoran di Culver City? Ini ya. Kakek, restoran ini proyek impianku. Dan ini juga mimpi ibuku. Lagi pula aku sudah bikin nilai perusahaan naik miliaran dolar. Memangnya urusan nikah ini sepenting itu? Ya, penting banget. Kau ini penerus keluarga Windham. Dan kita sudah sepakat. Sekarang, aku sudah izinkan kau lanjutkan impianmu ini. Dan janjimu adalah, kau akan menikah. Kalau ada tawaran lain, kasih tahu aku. Sebenarnya, kakek benar. Ini orangnya. Tunanganku. Tiffany. Apa? Ikuti saja, nanti aku rekrut kamu. Iya, ini aku. Hai Pak Windham, senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Tiffany Lockhart. Lockhart? Jadi kau tunangan cucuku? Tentu saja. Kami baru saja tunangan dan lagi saling cinta banget. Kalau enggak, ngapain aku kesini malam-malam? Baguslah, senang mendengarnya. Tapi cincin itu terlihat agak kecil. Untung saja aku lupa lepas cincin ini. Sejak kapan kau jadi pelit, Cloud? Tunggu, dia sudah nikah. Kenapa dia pakai cincin? Kesepakatan kita itu menikah. Jadi jangan coba ngeles, pakai status tunangan. Kapan kalian benar-benar menikah? Ayolah kakek, aku baru saja melamar. Kasih kami waktu nikmati masa tunangan dulu. Tapi restoran ini tutup mulai malam ini sampai kau menikah. Besok. Kami akan menikah besok, kakek. Kejutan. Ya ampun sayang, nggak nyangka akhirnya kita bisa dapat surat nikah juga. Semua yang aku lakukan buat kau. Setiap momen ternyata nggak sia-sia. Siapa sangka segampang itu dia tanda tangan surat cerainya. Ya ampun Tiffany. Kau serius ikuti kami sampai sini untuk kita balikan? Itu nggak akan terjadi. Atau kau sengaja kesini buat minta balik uang cerai yang kemarin? Aku nggak akan pernah balikan sama kamu, Barry. Oke, kalau bukan demi aku, ngapain kau kesini? Dia kesini untuk nikah sama aku. Maaf, aku telat sayang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Iya, cuma ketemu lalat saja. Ayolah, kita nikah. Permisi.
Gak mungkin dia nikah lagi secepat ini. Dia cuma mau bikin aku cemburu. Pasti mereka sudah main belakang dari dulu. Pantas saja dia gampang banget setuju waktu kamu mau minta cerai. Enggak mungkin. Tiffany itu terobsesi sama aku. Cowok itu paling cuma aktor bayaran. Kau masih memikirkan mantanmu ya? Tentu enggak. Terserah. Siapa cowok itu? Kayaknya aku pernah lihat dia. Gak nyangka aku cerai, nikah lagi, dan dapat kerjaan baru dalam 24 jam. Mantan suamimu kedengarannya parah banget. Ya, aku gak percaya aku sia-siakan 3 tahun untuk dia. Tiffany, semua orang pasti pernah salah. Entah soal percaya sama orang, atau malah anggap musuh jadi teman. Tapi pada akhirnya, selama kamu tetap jujur, nggak ada yang bisa jatuhkan kamu. Oke, jadi apa yang bisa aku bantu, bos? Aku butuh bantuan buat susun struk-struk ini. Siap, gampang. Oh, sebelum aku lupa. Nah, ini untukmu. Aku sudah setor $1 juta. Terima kasih sudah nikah sama aku. $1 juta? Aku nggak bisa terima ini. Kamu sudah kasih aku kerjaan dan tempat tinggal. Itu sudah cukup. Iya, tapi ini... Nggak ada tapi-tapi. Aku nggak bisa terima uang sebanyak itu dari kamu. Oke, bos. Aku lanjut kerja dulu ya. Oke, kamu kan juga sudah dengar kata kakekku. Dia mau aku jadi lebih baik. Semoga kamu nggak keberatan. Enggak, memang mau aku buang juga kok. Ya ampun, Cloud nggak bisa. Kalau kamu nggak mau terima uangku, setidaknya terima cincin ini. Anggap saja properti untuk pura-pura. Semoga suka. Ya Tuhan, Joy. Kenapa nggak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Maaf bos, ada pelanggan yang bikin onar dan dia juga kritikus makanan. Biar ku urus. Ini nggak enak banget. Aku nggak mau bayar. Maaf banget kalau soal itu. Aku kenal cowok ini deh, Andre Lorenzo. Dia juri di kompetisi terakhirku. Oke, Kami ini... mohon Permisi, Pak, apa ada yang salah dengan makanannya? Kamu manajernya? Ini yang namanya dada bebek panggang? Beda jauh. Kau coba saja. Ini memang gak enak. Apa yang terjadi sama Koki Maisong Ekla? Maaf, Pak. Kami langsung ganti sama yang baru. Pak, ini bukan pertama kalinya dia datang bikin masalah. Oke, pasti dia dibayar sama grup DX. Ini gak enak. Sudah aku coba. Grup restoran DX bajak 3 kokiku. Alice lagi bantu kita untuk sementara. Jujur saja, aku lagi cari ratu kuliner. Cloud lagi cari aku. Tapi nggak ketemu. Dia tahu apa soal masak? Hah? Siapa kau berani kritik masakan kami? Sausnya jelas salah. Rasa ceri itu menutup rasa bebeknya. Alice pernah masak di Hotel Bintang 5. Kau ragu sama kemampuannya cuma karena 1 suapan. Pelanggan tadi juga gak suka. Oke, kau bisa bikin yang lebih baik? Coba saja. Kenapa? Kehabisan kata-kata? Dia cuma resepsionis. Apa yang dia tahu kerjanya cuma senyum dan bersihin piring. Nggak apa-apa, suatu hari nanti... Sudah cukup kalian berdua. Tiffany cuma mau bantu. Aku gaji kalian buat masak, bukan Tiffany. Jadi bereskan ini. Jujur, biar aku saja. Aku cuma lakukan sekali saja, jadi lihat baik-baik. Baju koki.
Oh ya ampun, gaya doang, gak ada kemampuannya. Gak nyangka kamu bisa masak begitu. Ayolah, tampilan bukan segalanya, oke? Pelanggan itu memang datang cari masalah. Pergi sana, antar ke dia. Benar, yang penting itu rasa, oke? Kau itu cuma resepsionis, modal begitu saja mau masuk dapur. Kita lihat saja nanti. Aku harus saksikan ini. Pak, kami sudah masak ulang untukmu. Kalian ganti koki? Silakan dicoba, Pak. Lihat saja, paling juga dimuntahin. Ini dia semuanya momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah kompetisi kuliner internasional selama 1 minggu, tersisa 3 koki yang mewakili Prancis, Italia, dan Amerika. Para juri akan segera menentukan siapa yang jadi juara kuliner dunia. Ratu kuliner selalu fokus sama masakannya. Masakannya misterius, sama seperti orangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Ku persembahkan Sunkist Iceberg. 1. Ratu kuliner menang! Ratu kuliner menang! Ratu kuliner! Ratu kuliner! Ini terakhir kalinya aku tampil di depan publik sebagai Ratu Kuliner. Lalu aku akan rahasiakan identitasku untuk orang yang kucintai. Kabar mengejutkan. Ratu kuliner yang misterius, juara kuliner sebanyak 4 kali, mengumumkan pensiun. Alasan dibalik keputusannya masih belum diketahui. Tiffany, Maaf, badanku penuh tepung. gak nyangka aku harus tinggalkan kau selama 3 tahun. Aku pasti kangen banget. Jangan khawatir, kau pasti sukses di Le Cordon Bleu, sayang. Masakanmu luar biasa. Lagian, berkat masakanmu juga, aku bisa pulih dari gangguan makanku, kan? Aku selalu dukung kamu. Tiff, pas aku balik nanti, aku akan bikin kau jadi wanita paling bahagia. Tenang saja, Berry. Aku akan rawat ibumu. Mimpimu itu mimpiku juga. Aku mau cerai. Berry, apa-apaan ini? Aku Sarah Ross, bintang baru di Le Cordon Bleu, dan calon istri Berry. Calon istri? Dia beda sama kamu, Tiff. Dia murid Ratu Kuliner yang didukung penuh sama grup restoran DX. Aku nggak pernah terima murid. Tiff, aku mau lanjut ke level yang lebih tinggi, dan itu termasuk pasangan yang lebih baik. Tapi 3 tahun lalu, kau bilang... Bahkan makanan terenak pun lama-lama bisa basi, kan? Cinta juga sama. Setelah semua pengorbananku demi kamu, malah ini yang kudapat. Cinta yang jadi basi. Pengorbanan? Memangnya seorang ibu rumah tangga bisa korbankan apa sih?
Tanda tangan saja surat cerainya, Tiff. Coba kita tanya apa pendapat ibumu. Elena, anakmu pulang. Dia mau cerai sama aku. Akhirnya, memang sudah waktunya anakku ceraikan kau. Apa? Hai Ibu, ini Sarah. Jadi ini menantu baruku ya? Senang akhirnya bisa ketemu, Elena. Barry sering cerita soal dirimu. Elena, kamu tahu Barry selingkuh selama ini? Selingkuh? Jangan ngaco. Aku nggak pernah anggap kau menantuku. Kau cuma pembantu yang sok naik kelas. Memangnya kau bisa bantu apa untuk karir Barry? Sarah akan bimbing dia ke puncak kesuksesan. Kau nggak ada apa-apanya dibandingkan dia. Mulai sekarang aku yang akan merawatmu, Elena. 3 tahun lalu, aku tinggalkan semuanya untuk rawat ibumu. Biar kamu bisa ke Cordon Bleu untuk kejar mimpi kulinermu. Aku bikin kamu tenang tanpa beban, Barry. Aku Diam. mengurus rumahmu. Serius, Tiffany? Kau kasih ibuku makan semua ini dan kau bilang kau rawat dia? Elena punya gula darah tinggi, kau tahu? Dia butuh makanan sehat supaya... Alasan saja terus. Kau memang gak bisa masak. Selama 3 tahun ini, kerjaanmu itu cuma numpang hidup. Barry, itu omong kosong dan kamu tahu itu. Kau itu benalu. Kerjaanmu cuma tunggu aku pulang buat biayai hidupmu. Mending pakai pembantu saja. 3 tahun, Elena. 3 tahun aku masak, bersih-bersih, dan pastikan kamu selalu kenyang. Kamu tega banget, Nak. Kau lihat ini. Selama kau pergi, aku disiksa terus sama dia. Beraninya kau ngomong begitu ke ibuku, dasar gak tahu diri. Oke, kamu mau cerai? Ini. Ingat kata-kataku, Barry. Kamu pasti menyesal. Oh, Nih, ini gajimu sebagai ibu rumah tangga. Anggap saja kita impas. ya ampun sayang. Dia beneran mau kutip uangnya. Kasian banget sih. Simpan saja uangmu, Barry. Suatu hari nanti kamu akan lebih butuh itu. Dan Sarah, kamu bukan rebut suamiku. Kamu cuma dapat sampahku. Aku nggak sabar menunggu mereka tahu kalau aku ratu kuliner. Hai, permisi, boleh masuk? Aku cuma mau berteduh. Ini Maison Ekla, kami nggak terima gelandangan. Keluar. Aku bukan gelandangan. Aku bisa saja beli segelas anggur sambil tunggu Uberku. Kamu nggak akan sanggup beli anggur kami. Sekarang keluar dari sini. Kau baik-baik saja? Pak, Ini caramu perlakukan pelanggan kita. Minta maaf sekarang. maaf. Pulang sana. Dan jangan sampai aku lihat ini terjadi lagi. Baik, Pak.
Terima kasih. Ikut aku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan dan kedinginan di luar. Selamat datang di Maison Eclat. Nih, pakai ini dulu. Oh, Nggak apa-apa. terima kasih. Oke, aku bikinin makanan hangat ya. Oh, enggak usah. Dapurmu juga pasti sudah tutup kan? Aku nggak lapar. Segelas anggur saja cukup. Hari ini benar-benar hari paling memalukan bagiku. Aku nggak akan biarkan pelangganku kelaparan. Jangan khawatir, gratis kok. Anggap saja ini permintaan maaf karena pegawaiku kasar banget sama kamu tadi. Silakan duduk. Coba ini. Ini risotto pakai resep nenekku. Nggak enak ya? Enggak kok. Ini makanan terenak yang pernah aku makan. Hei, pelan-pelan. Aku nggak nyangka risottoku bisa bikin cewek nangis. Kenalkan, aku Cloud. Terima kasih, Cloud. Aku Tiffany. Jadi, Cloud, restoranmu lagi buka lowongan nggak? Aku bisa masak dan aku bisa bantu di dapurmu. Tiffany, kamu koki ya? Sebenarnya aku... Jujur saja, aku mau rekrut kamu. Tapi sekarang belum bisa. Kakekku paksa aku untuk segera tutup restoran ini. Apa? Kenapa? Padahal tempatnya bagus banget. Kalau kamu mau rekrut aku bisa bantu bangkitkan lagi. Sebenarnya aku lumayan jago. Masalah pernikahan. Kakekku maunya aku nikah sebelum usia 30. Sedangkan aku masih jomblo. Permisi Pak, jalannya sudah aman, nggak ada yang ganggu. Kenapa pria ini rasanya nggak asing? Aku pernah lihat dia di mana ya? Hei Eric. Selamat malam Pak Windham. Tunggu, Cloud Windham? Penerus perusahaan chip terbesar di Amerika? Halo kakek. Aku tahu kau sembunyi di sini, Cloud. Waktumu sudah habis. Mana calon istri yang kau janjikan itu? Ngapain anak konglomerat triliunan dolar buka restoran di Culver City? Ini ya. Kakek, restoran ini proyek impianku. Dan ini juga mimpi ibuku. Lagi pula aku sudah bikin nilai perusahaan naik miliaran dolar. Memangnya urusan nikah ini sepenting itu? Ya, penting banget. Kau ini penerus keluarga Windham. Dan kita sudah sepakat. Sekarang, aku sudah izinkan kau lanjutkan impianmu ini. Dan janjimu adalah, kau akan menikah. Kalau ada tawaran lain, kasih tahu aku. Sebenarnya, kakek benar. Ini orangnya. Tunanganku. Tiffany. Apa? Ikuti saja, nanti aku rekrut kamu. Iya, ini aku. Hai Pak Windham, senang bisa bertemu dengan Anda. Aku Tiffany Lockhart. Lockhart? Jadi kau tunangan cucuku? Tentu saja. Kami baru saja tunangan dan lagi saling cinta banget. Kalau enggak, ngapain aku kesini malam-malam? Baguslah, senang mendengarnya. Tapi cincin itu terlihat agak kecil.
Untung saja aku lupa lepas cincin ini. Sejak kapan kau jadi pelit, Cloud? Tunggu, dia sudah nikah. Kenapa dia pakai cincin? Kesepakatan kita itu menikah. Jadi jangan coba ngeles pakai status tunangan. Kapan kalian benar-benar menikah? Ayolah kakek, aku baru saja melamar. Kasih kami waktu nikmati masa tunangan dulu. Tapi restoran ini tutup mulai malam ini sampai kau menikah. Besok. Kami akan menikah besok, kakek. Kejutan. Ya ampun sayang, nggak nyangka akhirnya kita bisa dapat surat nikah juga. Semua yang aku lakukan buat kau. Setiap momen ternyata nggak sia-sia. Siapa sangka segampang itu dia tanda tangan surat cerainya. Ya ampun, Tiffany. Kau serius ikuti kami sampai sini untuk minta balikan? Itu nggak akan terjadi. Atau kau sengaja kesini buat minta balik uang cerai yang kemarin? Aku nggak akan pernah balikan sama kamu, Barry. Oke, kalau bukan demi aku, ngapain kau kesini? Dia kesini untuk nikah sama aku. Maaf, aku telat sayang. Ini untukmu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Iya, cuma ketemu lalat saja. Ayolah, kita nikah. Permisi. Gak mungkin dia nikah lagi secepat ini. Dia cuma mau bikin aku cemburu. Pasti mereka sudah main belakang dari dulu. Pantas saja dia gampang banget setuju waktu kamu mau minta cerai. Enggak mungkin. Tiffany itu terobsesi sama aku. Cowok itu paling cuma aktor bayaran. Kau masih memikirkan mantanmu ya? Tentu enggak. Terserah. Siapa cowok itu? Kayaknya aku pernah lihat dia. Nggak nyangka aku cerai, nikah lagi, dan dapat kerjaan baru dalam 24 jam. Mantan suamimu kedengarannya parah banget. Iya, aku nggak percaya aku sia-siakan 3 tahun untuk dia. Tiffany, semua orang pasti pernah salah. Entah soal percaya sama orang, atau malah anggap musuh jadi teman. Tapi pada akhirnya, selama kamu tetap jujur, nggak ada yang bisa jatuhkan kamu. Oke, jadi apa yang bisa kubantu, bos? Aku butuh bantuan buat susun struk-struk ini. Siap, gampang. Oh, sebelum aku lupa. Nah, ini untukmu. Aku sudah setor $1 juta. Terima kasih sudah nikah sama aku. $1 juta? Aku nggak bisa terima ini. Kamu sudah kasih aku kerjaan dan tempat tinggal. Itu sudah cukup. Iya, tapi ini... Nggak ada tapi-tapi. Aku nggak bisa terima uang sebanyak itu dari kamu. Oke, bos. Aku lanjut kerja dulu ya. Oke, kamu kan juga sudah dengar kata kakekku. Dia mau aku jadi lebih baik. Semoga kamu nggak keberatan. Enggak. Memang mau aku buang juga kok. Ya ampun. Cloud, nggak bisa. Kalau kamu nggak mau terima uangku, setidaknya terima cincin ini. Anggap saja properti untuk pura-pura. Semoga suka. Ya Tuhan, Joy. Kenapa nggak ketuk pintu? Aku ketuk kok. Maaf bos, ada pelanggan yang bikin onar dan dia juga kritikus makanan. Biar ku urus. Ini,
Nggak enak banget. Aku nggak mau bayar. Maaf banget kalau soal itu. Aku kenal cowok ini deh, Andre Lorenzo. Dia juri di kompetisi terakhirku. Oke, Kami ini. mohon Permisi, Pak, apa ada yang salah dengan makanannya? Kamu manajernya? Ini yang namanya dada bebek panggang? Beda jauh. Kau coba saja. Ini memang gak enak. Apa yang terjadi sama Koki Maisong Ekla? Maaf, Pak. Kami langsung ganti sama yang baru. Pak, ini bukan pertama kalinya dia datang bikin masalah. Oke, pasti dia dibayar sama grup DX. Ini gak enak. Sudah aku coba. Grup restoran DX bajak 3 kokiku. Alice lagi bantu kita untuk sementara. Jujur saja, aku lagi cari ratu kuliner. Cloud lagi cari aku. Tapi nggak ketemu. Dia tahu apa soal masak? Hah? Siapa kau berani kritik masakan kami? Sausnya jelas salah. Rasa ceri itu menutup rasa bebeknya. Alice pernah masak di Hotel Bintang 5. Kau ragu sama kemampuannya cuma karena satu suapan. Pelanggan tadi juga gak suka. Oke, kau bisa bikin yang lebih baik? Coba saja. Kenapa? Kehabisan kata-kata? Dia cuma resepsionis. Apa yang dia tahu? Kerjanya cuma senyum dan bersihin piring. Nggak apa-apa, suatu hari nanti. Sudah cukup kalian berdua. Tiffany cuma mau bantu. Aku gaji kalian buat masak, bukan Tiffany. Jadi bereskan ini. Jujur, biar aku saja. Aku cuma lakukan sekali saja, jadi lihat baik-baik. Baju koki. Oh ya ampun, gaya doang. Nggak ada kemampuannya. Gak nyangka kamu bisa masak begitu. Ayolah, tampilan bukan segalanya, oke? Pelanggan itu memang datang cari masalah. Pergi sana, antar ke dia. Benar, yang penting itu rasa, oke? Kau itu cuma resepsionis. Modal begitu saja mau masuk dapur. Kita lihat saja nanti. Aku harus saksikan ini. Pak, kami sudah masak ulang untukmu. Kalian ganti koki? Silakan dicoba, Pak. Lihat saja, paling juga dimuntahin.